makna tauhid. Makna tauhid artinya kita hanya menyembah Allah semata, menjadikan ibadah ini hanya untuk Allah, dan ini perintah yang paling agung. Perintah yang paling agung dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dasarnya tuh ini. Makanya sholatnya kita hanya untuk Allah. Zakatnya kita hanya untuk Allah. Nyembelihnya kita hanya untuk Allah. Doanya kita hanya pada Allah. Ya, minta perlindungannya hanya pada Allah. Dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang ada. Wahwa ifradullah bil ibadah. Yang tadi disampaikan bahwa maksud dari tauhid adalah maksudnya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang paling besar adalah masalah syirik. Masalah syirik. Ya, jadi dosa itu banyak. Dosa besar pun banyak. Dosa yang paling besar dari dosa besar adalah syirik. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelaku kesyirikan meninggal di atas kesyirikan. Gak bakal diampuni oleh Allah. Makanya ini larangan yang paling terlarang dalam agama Islam. Perintah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Yang paling parah adalah menyekutukan Allah, atau bahasanya syirik. Kalau di kita itu, kamu syirik banget sih sama saya, maksudnya apa? Ya, jadi makna kata-kata syirik itu dibawa ke kata-kata yang maknanya itu lebih rendah dari aslinya. Syirik banget sih kamu, maksudnya apa? Anak muda nih bilang syirik, apa maksudnya? Iri itu ya, dengki, hasad gitu toh. Iya, bukan, itu salah itu. Salah menempatkan kata. Syirik itu bukan iri. Ya. Syirik itu adalah menyekutukan, menduakan. Ya, makanya dalam hal ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, amalan kalian itu akan lenyap, ludes, habis, enggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini gimana enggak bahaya dosa syirik? Ya. Bukan kita sedang meremehkan dosa yang lain ya. Dosa yang lain itu masih mending gitu loh. Dari dosa syirik, orang yang dia itu meninggal dengan berbuat dosa, itu selama membawa keimanan, ya, dia itu memang berhak dari dosa yang telah dia perbuat untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia itu membawa keimanan, ya, maka itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diadab, dimasukkan ke dalam surganya. Tapi ya siapa yang mau diadab dulu, kan gitu. Pasti kita pengennya langsung masuk surga. Pengennya gitu, nggak ada yang pengen diadab dulu. Nah, nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Nggak ada yang kayak gitu. Kita nggak tahan dengan adab Allah. Kita coba bayangkan dengan adab seberat-beratnya adab di dunia. Mentok-mentoknya itu diadab di dunia, mentok-mentoknya apa? Paling pol dari adab di dunia itu pol-polnya kan mati. Habis mati kan udah selesai toh. Mau dicambuk, mau dilempari, mau dibakar, mau apa, kan ujung-ujungnya mati. Mentoknya kan mati, udah selesai. Tapi kalau adab di akhirat, apa ya mati? Gak mati. Nah, itu kan yang dijadikan, yang dikatakan ulama kita ya. Makanya kalau orang itu diadab terus mati, nggak merasakan adab, kan selesai. Coba nek sudah mati dicambuki, kan nggak merasa toh, nggak dirasa. Mati kok, mati rasa. Tapi kalau dia itu nggak hidup, nggak mati, diadab kayak gitu,
hidup enggak, mati enggak. Ya, dia akan merasakan azab, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala gosong, ya. Ibaratnya cuma tengkoraknya tuh dibalikin lagi. Dia azab lagi, dibalikin lagi. Nah, sehingga dia merasakan tersiksa. Ya, karena enggak hidup, enggak mati, tersiksa. Tapi kalau mati terus dicambuk itu apa ya enggak ada rasanya, sudah mati rasa. Nah, itulah. Nah, kita kan enggak ada yang mau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat-maksiat yang lain itu masih memungkinkan selama dia itu membawa keimanan, ya, dengan kemaksiatan yang dilakukan dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia iman, ahli tauhid, ya, maka itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang dia itu menyekutukan Allah. Kalau sudah dosanya adalah dosa menyekutukan Allah, berbuat syirik, nggak diampuni. Mati dalam kondisi menyekutukan Allah. Mati dalam kondisi dia itu berdoa kepada selain Allah. Mati dalam kondisi dia itu menyembelih untuk selain Allah. Mati dalam kondisi dia itu sholat untuk selain Allah. Nah, ini bahaya sekali. Akan menjadikan ya dia itu masuk ke dalam neraka khalidina fiha selamanya, enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu enggak mengampuni dosa syirik. Enggak diampuni. Pelaku kesyirikan enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi yang Allah kehendaki. Kalau enggak dikehendaki, orang yang melakukan dosa, ya, maka kalau dia diadab wajar enggak? Wajar, dia itu enggak taat sama Allah, dihukum ya wajar. Tapi ada orang-orang yang mereka dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, yaitu terserah Allah. Allah pengen mengampuni dari dosa yang dia lakukan. Ya, masalahnya kan kita enggak tahu apakah Allah mengampuni atau enggak. Tapi kalau syirik, nggak ada ampun. Maka hati-hati. Kita harus sangat mawas diri terhadap dosa syirik. Ini jangan diremehkan. Ya, mentauhidkan Allah ini perkara yang sangat penting, urgen sekali dalam kehidupan kita. Menyekutukan Allah ini dosa yang paling parah. Ya, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang akan menjadikan pelakunya itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuninya. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting ya, dan ini berfaedah ketika beliau itu menyampaikan bahwa sebesar-besarnya larangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lebih besar dari kesyirikan. Allah sangat melarangnya. Itu larangan yang besar. Makanya di sini ada faidah ya. Ya, banyak orang yang yaitu suatu kebaikan lah. Mereka itu menggembar-gemborkan atau menginikan berkaitan dengan masalah dosa, masalah riba, dosa zina, dosa itu bagus. Tapi di sisi lain jangan sampai kita diam dari dosa kesyirikan, karena ini lebih parah daripada zina. Ya, dosa syirik itu lebih parah dari riba. Riba iya dosa besar, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya, dan dosanya sangat besar. Tapi enggak ada yang lebih besar dari dosa syirik. Ya, dosa syirik. Karena memang ini yang harus kita tekankan. Tapi bukan berarti kita meremehkan zina, enggak. Meremehkan zina enggak. Zina yo dosa besar, harus kita jauhi, ya. Riba juga dosa besar, harus kita jauhi, dan yang lebih harus kita jauhi lagi adalah masalah kesyirikan. Dan ini nggak boleh kita remehkan, ya, nggak boleh kita remehkan. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Ya, katakan wahai Muhammad, ta'alau utlu ma harrama rabbukum alaikum. Kesinilah kalian, aku
aku bacakan kepada kalian atas apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kalian. Itu apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama yang disebut adalah agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga diperintahkan untuk apa? Wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian itu membunuh anak-anak kalian. Dosa membunuh ini juga dosa besar. Ya, karena takut kefakiran, gitu ya. Zaman dulu kan ada wa'dul banat, orang-orang musyrikin dari perkara jahiliyah yang mereka itu membunuh anak-anak perempuannya, dikubur hidup. Ya, karena nganggap anak perempuan itu apa? Aib. Padahal keturunan dari perempuan kan. Ya, dapatnya keturunan kan dari perempuan. Perempuan pada dibunuhi gimana? Ini masail jahiliyah, ya, perkara jahiliyah yang mereka nganggap bahwa perempuan itu aib. Sedangkan dia menikahi siapa? Perempuan. Punya anak perempuan kok aib. Ya, ini nggak masuk akal banget sebenarnya. Tapi ya kayak gitu. Ya, mereka meyakini hal tersebut kemudian sampai dikubur hidup-hidup itu. Ya, anak-anak mereka. Nahnu narzuquhum nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kami yang memberikan rizki kepada kalian, memberikan rizki kepada mereka. Jangan takut punya anak. Ya, takut punya anak banyak nanti saya itu jatuh miskin. Nggak ada ceritanya orang banyak anak jatuh miskin. Ya. Allah ketika memberikan anak, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Tenang aja. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati keburukan, ya, kejelekan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian dengan hal tersebut, tujuannya la'allakum ta'qilun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang berakal. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai perkara yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Hal yang pertama kali adalah kesyirikan, menyekutukan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa hal yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari larangan-larangan yang ada, yang paling utama adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayyud dambi a'dham, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, tandingan, sedangkan dialah yang telah menciptakanmu. Udah tahu Allah yang menciptakan, kok malah menyekutukan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, jadi kita tahu, kalau kita tahu Allah aja yang menciptakan, ya kita hanya menyembah Allah. Nggak boleh menyekutukan dan menjadikan tandingan bagi Allah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut nanti ikut makan sama kamu, bikin jatuh miskin. Nah, ini juga dosa. Tapi kan setelahnya, ditanya lagi, kemudian apa lagi? Antuzani ya halilata jarika. Engkau berzina dengan, ya, istri dari tetanggamu. Waliyadzubillah. Nah, ini di bawahnya juga. Jadi yang paling besar dari dosa besar yang disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama kali adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis-hadis yang lain berkaitan dengan hal ini tuh banyak sekali, ya, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam maupun difirmankan oleh Allah. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa itu syirik? Ya, apa itu dosa? Syirik, kata beliau, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu mendakwakan atau menjadikan ibadah, menyelewengkan ibadah,
menyelewengkan suatu dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat untuk selain Allah. Salat ya untuk dipuji misalnya. Atau dia menyembelih ya untuk berhala. Dia itu sujud untuk jin dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang ada. Ya, untuk malaikat misalnya, enggak boleh kita itu menyembah malaikat. Malaikat juga makhluk. Atau menyembah nabi, enggak boleh. Nabi juga makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau di bawah derajatnya, yang derajatnya di bawah mereka, orang soleh. Enggak boleh kita itu minta-minta kepada orang soleh, ya, kepada orang yang soleh sudah meninggal, atau apalagi dengan berhala-berhala yang ada, yang dia itu dibikin oleh manusia. Nah, ini tidak diperkenankan dan itu termasuk dalam kesyirikan. Maka siapa yang dia itu menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia terjerumus pada kesyirikan. Ya, maka kita harus memahami maksud dari tauhid itu apa dan maksud dari syirik itu apa. Karena ada mereka-mereka yang mentafsirkan tauhid ya dengan tafsiran yang bukan tafsirannya. Yang menganggap bahwa tauhid itu maksudnya adalah mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan, mengakui bahwa Allah yang mengatur alam semesta ini. Ini diakui oleh orang musyrik, dipahami oleh mereka. Ya. Jadi bukan seperti itu. Ya, ada sebagian yang menganggap bahwa syirik itu maksudnya hanya sekedar berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik, sisanya enggak. Nah, ini salah besar. Ya, syirik itu dalam semua. Ya, dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah, ya, itu berhukum dengan hukum Allah juga beribadah dengannya. Sebagaimana kita itu beribadah kepada Allah dengan sholat kita. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah dengan tilawah kita. Ya, tilawah Al-Quran. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka harus paham. Ya, harus dipahami tafsirnya itu apa, maksudnya. Maka di sini mengajak kepada kita beliau agar kita itu berhati-hati, harus mawas diri ya dengan dosa yang paling besar yang mengkhawatirkan kondisi ya kita nanti di akhirat kelak, karena tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pelakunya. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang berkaitan dengan usul thalathah yang beliau sampaikan dalam kitabnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nakhtatim majlisana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.